Ya oke guys, kali ini gue bakal lanjutin tentang light novel Silent Witch lagi ya. Dan ya seperti biasa, ini bakal pakai TTS lagi. Dan oke, selamat mendengarkan ya. Bab 5, Pengganti Pahlawan. Seorang gadis berjalan sendirian di tengah hutan di kampus Akademi Serendia. Dia berusia akhir belasan tahun dan mengenakan seragam sekolah. Rambutnya hitam, dan alisnya sedikit lebih tebal daripada gadis-gadis lain seusianya. Dengan musim dingin yang sudah dekat, setiap langkah membawa bunyi gemeretak daun-daun kering. Namun, langkah kaki gadis ini tidak bersuara. Namun, langkah-langkah itu bukanlah langkah tenang para gadis muda bangsawan yang menghadiri akademi. Itu adalah langkah-langkah binatang buas. Akhirnya, dia berhenti di depan sebuah pohon ek besar, mendongak dan berbicara. Ewan, aku sudah menyelesaikan pengintaian awal di dalam sekolah. Petik 2. Terima kasih, Heidi. Petik 2. Suara yang menyapanya dari atas pohon itu bernada tinggi untuk pria tetapi rendah untuk wanita. Suaranya manis tetapi sedikit kasar, seperti madu yang direbus dan hangus. Pemiliknya, Ewan, dapat menggunakan suara apapun yang diinginkannya, tua, muda, pria, atau wanita. Dan bukan hanya nadanya, ia dapat meniru aksen halus dan gerakan verbal dengan akurat. Tetapi setiap kali ia berbicara di depan Heidi, suara eksentrik inilah yang dipilihnya. Cara bicara seperti ini akan membuat kebanyakan orang mengerutkan kening karena tidak suka, tetapi Heidi menyukainya dan dia. Maka untuk memenuhi harapan orang yang dicintainya, dia dengan setia melaporkan semua yang dilihatnya. Saya melihat seseorang yang mungkin menyebabkan beberapa masalah, Louis Miller, penyihir penghalang dan salah satu dari 7 orang bijak. Petik 2. Ya ampun, itu tidak akan berhasil. Dia adalah ahli pertarungan nomor 1 di Sages. Mengerikan sekali. Petik 2. Meskipun kehadiran penyihir penghalang di festival itu mungkin hanya kebetulan, sebaiknya diasumsikan bahwa penyusupan Ewan selama turnamen catur telah membuatnya waspada. Apapun itu, jelas ada lebih banyak keamanan di sini daripada di kompetisi. Haruskah kita menunda rencana kita? Tanya Heidi. Tidak, kita harus terus maju. Wajahku sudah siap, jadi mari kita mulai pertunjukan kecil ini, secara diam-diam, cepat dan tanpa diketahui siapapun. Petik 2. Setelah menitipkan alat perdukunan itu kepada Rai, Monica langsung kembali ke ruang tunggu, memberitahu mereka bahwa ia telah memperbaiki rantai itu, dan menyerahkan kalung duplikat itu kepada tim kostum. Hanya sedikit staf pendukung yang tersisa, para aktor tidak terlihat dimanapun. Mereka mungkin sudah pindah ke belakang panggung sekarang. Penyihir pendiam. Petik 2. Monica mendengar suara di telinganya, meski sedang sendirian. Rin langsung menghantam gendang telinganya. Pangeran telah tiba di tempat duduknya untuk menyaksikan drama itu bersama beberapa tamu, dan Lord Louis telah mengarahkan Gideon Rutherford ke ruang fakultas. Saya yakin kecil kemungkinan Anda akan bertemu dengannya untuk sementara waktu. Petik 2. Felix mungkin akan duduk di kursi khusus di barisan depan. Langkah paling aman bagi Monica adalah duduk di belakangnya dan mengawasi apa yang sedang dilakukannya. Rin dan Nero juga akan menunggu di belakang, jadi jika terjadi sesuatu, mereka semua bisa segera bertindak. Dengan suara yang sangat pelan, Monica berbisik, "Oke," dan berjalan menuju panggung di luar. Pertunjukan drama luar ruangan menjadi sorotan terbesar Festival Sekolah Serendia Academy. Meski masih ada waktu tersisa sebelum pembukaan, sebagian besar tempat duduk penonton sudah terisi penuh. Felix ditempatkan di depan, begitu pula Bridget dan Elliot. Dua yang terakhir tampaknya membawa keluarga, seorang pria duduk di sebelah mereka masing-masing, mungkin ayah mereka masing-masing. Adapun Lord Cyril dan Lord Maywood, aku bertanya-tanya apakah mereka akan melewatkan pertunjukan itu, pikirnya sambil melihat sekeliling. Akhirnya, dia melihat Cyril di antara kerumunan. Dia duduk di ujung yang berlawanan, sendirian. Namun, tidak seperti Elliot dan Bridget, dia tampaknya tidak bersama keluarga manapun. Dia bertanya-tanya apakah harus memanggilnya, tetapi kemudian seseorang menepuk bahu Monica. "Ketemu kamu, Monica." Petik 2. "Lana." Petik 2. "Di sini," kata temannya, sambil memegang tangannya dan menuntunnya ke tempat duduk. Rupanya, dia sudah menyimpan satu tempat untuknya. Mereka berada agak ke kiri dari bagian tengah, dan dia bisa mengawasi Felix, yang menjadikannya tempat sempurna untuk Monica. Saat dia duduk di sebelah kiri Lana, pria berotot di sebelah kanan Lana menoleh padanya. "Oh," katanya, matanya terbelalak. "Anda pasti Lady Monica, ya. Senang bertemu dengan Anda. Saya ayah Lana." Petik 2. Baron Colette memainkan kumisnya, tersenyum sopan pada Monica. Dia tidak begitu mirip putrinya, tetapi rambutnya berwarna kuning muda. Meski pakaiannya mencolok, dengan kemeja bermotif dan aksesori berhias emas, pakaiannya tidak terlihat vulgar atau kasar. Dia pasti punya bakat untuk memadukan pakaian. Dia bergaya, sama seperti putrinya. Monica menegang. Dia berusaha sebaik mungkin untuk memperkenalkan dirinya dengan sopan, agar tidak menyinggung perasaannya. Senang bertemu dengan Anda, Tuan. Lana sangat baik kepada saya, jadi, ya. Tidak, aku seharusnya berterima kasih padamu atas kelakuanmu yang baik terhadap putriku. Pria itu mengusap dagunya yang montok, lalu menyipitkan mata ke arah Monica. Ekspresinya sama persis dengan ekspresi Lana setiap kali dia memeriksa pakaian atau rambut Monica. "Begitu ya, kau persis seperti yang dia gambarkan dalam surat-suratnya, ya. Gaun dari saat Lana berusia 12 tahun itu memang paling cocok untukmu untuk pesta seperti ini. Oh, dan aku sudah menyuruh pakaian yang sudah diubah itu dibawa ke kamarmu, Lana. Lihatlah saat kau punya waktu." Petik 2. Tampaknya Lana telah meminta perubahan tersebut melalui ayahnya. Baron Colette terus memutar kumisnya saat suaranya berubah menjadi lebih sombong. "Potongan lengan baju akan terlihat agak kekanak-kanakan pada gadis seusianya, ya. Saya meminta penjahit untuk melepasnya, membuat bagian atas menjadi sederhana dan menyegarkan. Sebagai kompensasi, saya menambahkan lebih banyak embel-embel di dekat pinggang dan menambah volume bagian bawah. Renda yang kami impor baru-baru ini tampak pas, jadi saya memasukkannya ke dalam rok." Petik 2. Begitu, kata Lana bersemangat. "Gaun dengan volume lebih di dekat pinggang sedang menjadi mode akhir-akhir ini, bukan?" Petik 2. "Hehehe, bukannya mau membanggakan diri, tapi menurutku kita sudah bekerja dengan baik. Kalian bisa menantikannya. Aku juga membuat pita dari sisa kain. Kurasa pita itu akan terlihat bagus jika dijalin ke rambutnya, bukan?" Petik 2. "Ya, itu akan luar biasa. Ayo kita lakukan itu." Petik 2.
Monica tidak mengerti sebagian besar percakapan antara Lana dan ayahnya, tetapi tampaknya Baron Colette telah mengambil salah satu gaun lama putrinya dan membuat beberapa perubahan pada gaun itu. Tatapan mata pria itu lembut saat ia menatap Lana. Monica dapat melihat betapa besar cintanya kepada putrinya hanya dari duduk di samping mereka. Ayah. Ayah Monica mirip dengan ayah Lana. Ia tidak suka bersosialisasi dan tidak tahu apa-apa tentang tren, tetapi ia memandang Monica dengan cara yang sama seperti Baron Colette memandang Lana. Merasa nostalgia dan sedikit sedih, dia diam-diam memperhatikan diskusi mereka hingga bel berbunyi untuk mengumumkan dimulainya pertunjukan. Panggung kayu itu cukup rumit. Meskipun dirancang untuk digunakan di luar ruangan, panggung itu memiliki dua tirai, satu di depan panggung dan satu di belakang. Keduanya dapat ditutup dan dibuka secara terpisah. Tirai depan memisahkan panggung dari penonton, sedangkan tirai belakang digunakan sebagai latar belakang. Tirai merah di bagian depan ditarik dengan halus ke kedua sisi, memperlihatkan panggung. Adegan pertama drama itu berlangsung di sebuah benteng. Di atas beberapa perancah, dibuat agar tampak seperti puncak benteng, seorang gadis mungil dengan rambut berwarna gandum sedang berdoa. Wahai lelucera yang agung, Raja Roh Air, tolong sampaikan pesan ini kepada sukuku. Petik 2. Yang berdoa adalah Eliane Hayat dalam perannya sebagai Ratu Amelia, wanita muda yang sama yang darinya Monica telah mengambil Crimson Murat. Tentu saja, dia tidak memakainya sekarang, sebagai gantinya, dia memakai kalung yang dipinjamkan Isabel padanya. Setiap orang di kerajaan telah mendengar setidaknya satu kali cerita tentang bagaimana pahlawan Ralph mendirikan negara. Dahulu kala, sebelum tanah-tanah ini disatukan menjadi satu negara, 7 suku selalu berkonflik satu sama lain. Ralph, seorang pemuda dari suku Bumi, menerima perintah dari Arcraedo, Raja Roh Bumi, untuk menyatukan 7 kelompok yang berbeda. Kemudian, setelah perjalanan panjang, ia akhirnya berhasil melakukannya. Pada akhirnya, ia pergi ke negeri para naga. Di sana, ia mengalahkan seekor naga hitam dan mendirikan kerajaan Riddle. Itu adalah cerita yang panjang, sehingga dramanya dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian menggambarkan petualangannya untuk menyatukan 7 suku dan bagian lainnya menggambarkan pertempuran terakhirnya melawan naga. Orang yang memerankan tokoh utama, Ralph, adalah seorang anak laki-laki tinggi berambut pirang. Orang-orang telah memohon Felix untuk memerankan tokoh tersebut, tapi ia tampaknya menolak dengan alasan jadwalnya yang padat. Anak laki-laki itu cukup pandai bermanuver di sekitar panggung, tapi ia tidak begitu piawai dalam melafalkan dialognya. Penyampaiannya kurang lancar, dan ia gagal menampilkannya dengan baik, sehingga kurang sesuai dengan perannya sebagai Raja Pahlawan yang pemberani dan gagah berani. Hal yang sama juga berlaku untuk penampilan Eliane sebagai Amelia. Sang ratu adalah wanita yang kuat, bangga, dan cantik. Namun, Eliane adalah wanita yang lemah dan mudah berubah, tipe gadis bangsawan yang manja dan ingin dilindungi. Ia bukan aktris yang buruk, tetapi ia jauh dari tipe wanita yang ingin ia perankan. Naskah yang diringkas dengan cemerlang, perlengkapan panggung yang rumit, kostum yang indah, dan kembang api mencolok yang digunakan dalam efeknya, semuanya berkelas satu, hanya membuat kurangnya pesona para aktor menjadi lebih jelas. Akhirnya, tirai ditutup pada babak pertama pertunjukan, dan penonton memberikan tepuk tangan. Semua orang bertepuk tangan, tetapi tanggapannya kurang emosional. Mereka bertepuk tangan karena itu adalah kisah lama yang sudah diketahui semua orang dan karena itu dipentaskan oleh putra dan putri bangsawan penting. Sudah kuduga, pangeran itu akan menjadi Ralph yang lebih baik. Petik 2. Mereka seharusnya memilih Lady Bridget untuk Ratu Amelia. Petik 2. Oh, alangkah senangnya aku bisa melihat sang pangeran memerankan Ralph. Petik 2. Itulah berbagai komentar yang didengar Monica dari kursi di sekelilingnya. Kurasa sang pangeran dan Lady Bridget benar-benar cocok satu sama lain, pikirnya. Dengan paras mereka yang menawan, mereka akan tampak seperti sebuah karya seni jika duduk berdampingan. Dan dengan kepribadian Felix yang berani dan terbuka serta aura kepahlawanan Bridget, mereka sangat cocok dengan gambaran Ralph dan Amelia. Jika mereka ada di atas panggung, tepuk tangan akan terdengar sangat berbeda. Monica, kata Lana, masih ada waktu sebelum babak kedua. Kamu mau makan camilan? Petik 2. Hah, oh, oke. Petik 2. Monica bangkit, menjulurkan lehernya untuk mencari Felix. Dia telah kehilangan melihat sang pangeran di tengah kerumunan. Dia bertanya-tanya apakah sebaiknya dia mengikutinya ketika dia mendengar suara Rin. Aku akan menjaga sang pangeran. Tolong jaga dirimu, penyihir pendiam. Petik 2. Dengan semua aktivitas dan kesibukan hari itu, Monica merasa sangat lapar. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Rin dan pergi mencari camilan bersama Lana. Lady Eliane, tadi pertunjukannya luar biasa, kata para pelayan kepadanya saat dia pergi ke belakang panggung. Oh, jawabnya tanpa sadar, sambil menyodorkan cadar yang dikenakannya ke salah satu dari mereka. Oh, aku benci ini, aku benci ini. Dia bisa melihat penonton dari atas panggung. Tentu saja, dia bisa melihat objek kegilaannya, Felix Arcridil. Selama penampilannya, matanya terus tertuju padanya. Dia mengabaikan arahan panggung selama adegan di mana dia menyatakan cintanya kepada Ralph dan malah berbalik menghadap Felix. Sang pangeran telah memperhatikannya dari tempat duduknya, tetapi matanya menunjukkan dengan jelas bahwa ia hanya sedang melihat seorang aktris di atas panggung. Ia telah melihat Ralph dan semua karakter minor dengan cara yang sama, ia tidak sedang melihatnya sendirian. Tapi itu tidak masuk akal, pikirnya. Bukankah dia memang ditakdirkan menjadi suamiku suatu hari nanti? Ia merasakan tekanan di pelipisnya, selangkah lagi ia akan mengalami sakit kepala yang parah. Warna merah mulai merayapi sudut-sudut penglihatannya, membuatnya gelisah. Tanpa sepengetahuannya, warna merah darah mulai merembes ke dalam matanya yang biru keabu-abuan. Warna merah itu, pecahan kutukan, hanya muncul sesaat sebelum tenggelam kembali dan tak terlihat. Ini tidak akan berhasil. Pangeran Felix harus menatapku saja, dia harus mencintaiku saja, dan lebih dari itu. Mencintaiku lebih dari itu. Dia telah mendesak orang yang bertanggung jawab itu berulang kali untuk mengajak Felix ke panggung bersamanya, tetapi harapannya telah pupus. Jawabannya lugas, dia terlalu sibuk dengan tugas OSIS. Dia harus lebih mencintaiku. Itulah yang dikatakan paman buyutku. Dia harus lebih mencintaiku. Jauh, jauh lebih. Dia harus. Kemarahan merah menyala kembali menggelora di mata biru abunya. Kemarahan yang dahsyat itu tampaknya menghancurkan pikirannya, dengan mudah merobohkan tembok-tembok akal sehat di dalam dirinya.
Didorong oleh amarahnya yang semakin memuncak, Eliane pergi sendiri ke sisi panggung. Mereka menyiapkan balkon palsu di sana untuk pertunjukan. Ia bisa memanjatnya jika ia mau, menggunakan tangga yang tidak terlihat dari kursi. Eliane meletakkan tangannya di tangga, lalu membaca mantra singkat. Itu bukan sesuatu yang istimewa, hanya mantra angin kecil untuk membuat beberapa retakan kecil di papan. Setelah itu, dia melepaskan tangga, melepaskan mahkota dari rambutnya yang berwarna gandum, dan melemparkannya ke balkon. Lalu, ketika anak laki-laki yang berperan sebagai Ralph lewat, dia berteriak berlebihan. Petik 2. Mendengar itu dia langsung berlari menghampiri dan menanyakan ada apa. Dengan air mata di matanya, Eliane menunjuk ke balkon. Seekor burung menjatuhkan mahkotaku di balkon. Petik 2. Oh, aku yakin dia hanya mempermainkanmu karena ingin mendapatkan perhatianmu, Lady Eliane, kata anak laki-laki itu sambil tertawa riang sebelum menaiki tangga dengan mulus. Dia mungkin mencoba untuk membuatnya terkesan. Tetapi tepat sebelum ia mencapai puncak, salah satu anak tangga terbelah di bawah kakinya. Ah, teriak anak laki-laki itu sambil mengulurkan tangannya ke udara untuk mengambil beberapa semacam dukungan. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sekitar yang memegang tangannya, dan ia akhirnya terbanting ke lantai dalam keadaan terbalik. Eliane menempelkan tangannya ke pipinya dan menjerit keras. Seseorang, siapa saja, tolong. Petik 2. Lana dan Monica kembali ke gedung utama untuk mengambil camilan. Ayah Lana, Baron Colette, harus menyelesaikan beberapa pembicaraan bisnis dengan bangsawan tertentu yang menghadiri festival. Dengan berakhirnya musim sosial musim panas dan lebih sedikit pesta yang diadakan, festival sekolah Serendia Academy menjadi arena penting untuk interaksi semacam itu, setidaknya bagi mereka yang diundang. Selama festival, kafeteria dibuka untuk semua orang, dan tentu saja, kafeteria itu penuh sesak. Untuk mengatasi hal ini, sekolah telah menyediakan beberapa ruang kelas sebagai tempat makan untuk makanan ringan dan pesta minum teh. Kau tahu, kudengar Glenn membantu di area minuman. Petik 2. Mata Monica membelalak. Glenn Dudley yang selalu bersemangat adalah putra seorang tukang daging dan akan dengan senang hati mengadakan pesta barbecue di belakang sekolah jika diberi kesempatan. Rupanya, ia telah berteman dengan staf dapur, dan sekarang ia membantu mereka. Karena mereka akan pergi makan camilan, Lana menyarankan agar mereka memeriksanya. Monica setuju tanpa membantah. Aula sudah penuh sesak karena babak pertama pertunjukan baru saja berakhir, tetapi Lana dengan lancar menerobos kerumunan. Selama dia bisa mengikuti, bahkan Monica tidak kesulitan mengikutinya. Kamu benar-benar pandai berjalan di tempat ramai, Lana, katanya. Lana terkekeh. Bazar lokal kita bahkan lebih gila dari ini, loh. Satu kesalahan saja dan kau akan terjebak selamanya. Oh, petik 2. Dia berhenti, matanya tertuju pada sesuatu di depan mereka. Monica mengikuti tatapannya. Mereka melihat Felix dikelilingi oleh beberapa siswa. Monica juga mengenali siswa lainnya, orang yang bertanggung jawab atas pertunjukan dan beberapa rekannya yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pertunjukan. Lana, yang mengawasi kostum, mengiringkan kepalanya ke samping dengan bingung. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Petik 2. Tepat saat itu, seorang gadis berkacamata di dekat Felix melihat Lana dan melambaikan tangan padanya. Lady Lana Colette, waktu yang tepat. Sebagai direktur kostum, maukah Anda membantu kami meyakinkan sang pangeran? Petik 2. Lady Maybelle, apa terjadi sesuatu? Tanya Lana ragu. Gadis berkacamata, Maybelle, mulai berbicara cepat, wajahnya memerah karena usahanya. Siswa yang berperan sebagai Ralph jatuh dari panggung dan melukai dirinya sendiri. Lengannya patah dan tidak akan bisa melanjutkan. Kami butuh pengganti. Petik 2. Monica dan Lana menatapnya dengan kaget. Ralph adalah tokoh utama dalam drama itu. Tidak akan mudah untuk menggantikannya. Lalu semua orang itu mengerumuni sang pangeran karena... Dengan cepat memahami situasi, Monica melirik Felix. Felix membalas dengan ekspresi gelisah, menurunkan alisnya. Ya, mereka memohon padaku untuk menggantikannya, katanya. Aku tidak yakin apa yang harus kulakukan. Rupanya, Felix tidak terlalu menyukai ide itu. Namun Maybelle, sambil menggerakkan tangannya dengan marah, melanjutkan usahanya yang putus asa untuk membujuk. Tetapi, Tuan, ya Tuhan, pada titik ini, jika Anda tidak setuju, kita harus menghentikan pertunjukan. Dewa seni selalu memberikan saya cobaan yang harus diatasi. Dan hanya dengan kemenangan saya akan mendapatkan pujian dan tepuk tangan dari penonton. Petik 2. Felix tersenyum canggung pada Maybelle yang hampir mabuk. Dia mungkin enggan membatalkan pertunjukan seperti orang lain, itu adalah puncak acara festival. Dengan ketenangan yang tak berujung, dia bertanya pada Maybelle, tidak adakah orang lain yang bisa kamu datangi? Petik 2. Tidak sembarang orang bisa memerankan tokoh utama seperti Ralph. Pertama, dia harus cukup tinggi untuk mengenakan kostum. Kedua, sementara bagian kedua tidak memiliki banyak dialog, adegan utamanya adalah dia membunuh naga. Oleh karena itu, dia juga harus mampu secara fisik. Ketiga, dan yang terpenting, suara tidak dapat terdengar dengan baik di luar ruangan. Jadi dia harus memiliki suara yang kuat. Petik 2. Melihat semua kondisinya, Felix tampaknya paling cocok untuk tugas itu. Dia tinggi dan menarik dengan kaki yang panjang dan ramping serta tubuh yang mematuhi rasio emas. Dia juga berbakat secara fisik, selalu mendapat pujian dari instruktur pedang dan berkudanya. Ditambah lagi, dia berbicara di depan orang lain setiap hari dan terampil membuat dirinya didengar oleh orang banyak. Dia tidak pernah meninggikan suaranya, namun suaranya sangat jelas dan bergema. Di atas segalanya, jika pangeran kedua negara itu memerankan tokoh utama, pendiri kerajaan, hal itu saja sudah akan membangkitkan kegembiraan penonton ke tingkat yang lebih tinggi. Monica mencondongkan tubuhnya ke arah Lana dan berbisik, kostumnya tidak bisakah kau, menyesuaikannya? Petik 2. Saya ragu, jawabnya, pakaian itu dirancang untuk pria tinggi. Kalau saya hanya memotong ujungnya, akan terlihat tidak alami. Petik 2. Dalam kasus itu, pilihan mereka terbatas. Maybelle dan yang lainnya berusaha keras untuk terus mengawasi Felix, bagaikan ular yang mengepung mangsanya. Saat Monica semakin bingung dengan suasana tegang itu, pintu kelas di dekatnya terbuka dengan suara berisik. Daging, daging, ada yang mau daging yang enak. Baru saja diangkat dari panggangan. Dimasak dengan saus. Petik 2. Aksen kelas pekerja yang keras dan aroma daging yang lezat menyelimuti kemegahan akademi yang agung, mengalahkannya.
Pemilik suara itu menoleh untuk melihat sekeliling, dan ketika matanya tertuju pada Monica dan Lana, dia melambaikan tangan. Monica, Lana, aku tidak tahu kalian ada di sini. Kami baru saja selesai memasak daging. Cobalah, ayahku bekerja sama dengan koki sekolah untuk membuat saus rahasia, sausnya benar-benar luar biasa. Kalian pasti tidak ingin melewatkannya. Petik 2. Dengan lengan seragamnya digulung, telemek tergantung di lehernya, dan bandana melilit dahinya, Glenn terlihat sangat berbeda dari siswa akademi. Saat staf drama menatap kosong ke arah penyusup yang tiba-tiba ini, Glenn melihat Felix dan berbicara lebih keras. Oh, Presiden, terima kasih banyak telah memilih keluarga saya untuk menyediakan daging hari ini. Ibu dan ayah saya sangat senang, saya telah membuat mereka bangga seumur hidup. Petik 2. Felix menyipit sejenak saat ia mengamati Glenn dari atas ke bawah. Ia hampir pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku senang kamu bahagia, Dudley, katanya. Serius, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, Presiden. Petik 2. Oh, kalau begitu, mungkin Anda bersedia membantu saya. Petik 2. Tidak masalah, kata Glenn sambil mengangguk tanpa berpikir dua kali. Monica diam-diam meletakkan tangannya di kepalanya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Felix tersenyum lebar dan anggun saat ia berbalik menghadap Mabel dan yang lainnya. Penggantinya harus tinggi, kuat secara fisik, dan memiliki suara yang merdu, ya. Petik 2. Baiklah, ya. Kalau begitu dia sempurna, bukan? Kata Felix sambil menepuk bahu Glenn. Dia benar, Glenn tinggi untuk usianya dan sangat bugar. Dan, tentu saja, suaranya lantang. Tidak memahami situasi, Glenn menatap sang pangeran dengan bingung. Apa maksudmu dengan pengganti? Apakah aku menggantikanmu? Tunggu, apakah aku akan menjadi ketua OSIS untuk sehari? Maksudmu, seperti, mengenakan jubahmu dan berpura-pura menjadi dirimu sendiri. Tapi aku tidak yakin bisa mengatakan semua hal pintar itu. Petik 2. Tidak, tugasnya jauh lebih sederhana dari itu. Aku ingin kau membunuh seekor naga dan melindungi calon Ratu Amelia. Petik 2. Mata Glenn mulai berbinar-binar seperti seekor anjing yang menawarkan tulang yang empuk. Monica hampir bisa melihat ekor di punggungnya, bergoyang ke sana kemari. Membunuh naga, melindungi pahlawan wanita, apa-apaan ini? Gila, dan hebat. Petik 2. Benar, bukan? Sangat mengagumkan. Lagi pula, kau akan memerankan pahlawan kerajaan ini. Jadi, tolong matikan aksenmu, oke? Petik 2. Kena kau, kena kau, press. Petik 2. Jika dia menganggap hal itu termasuk dalam mematikan aksennya, maka keadaan akan terlihat sangat buruk. Namun, Felix tampaknya setuju. Ia mendorong Glenn ke arah Mabel dan yang lainnya. Seperti yang bisa kalian lihat, ia bersemangat untuk pergi. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga di sana. Tunggu dulu. Maksudku, aku akan berusaha sekuat tenaga di sana. Petik 2. Kegelisahan dan kekhawatiran tampak di wajah seluruh staf drama, begitu pula dengan wajah Lana dan Monica. Namun Glenn tampak antusias dengan semua hal itu, mengatakan hal-hal seperti, naga macam apa yang sedang aku lawan. Monica khawatir, sangat khawatir. Dan dimulailah babak kedua yang kacau dalam drama itu. Bab 6, abu-abu kebiruan dikotori oleh warna merah tua. Ini Glenn Dudley, yang akan menggantikan Ralph. Petik 2. Eliane tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Mabel baru saja memperkenalkan seorang anak laki-laki baru kepada para aktor yang berkumpul di belakang panggung, seorang pemuda yang ramah, rambutnya yang coklat diwarnai keemasan, yang jelas bukan Felix. Apa ini? Secara lahiriah, Eliane memiringkan kepalanya dengan lembut karena bingung, tetapi selama itu, matanya yang abu-abu kebiruan menjadi gelap. Mengapa Pangeran Felix bukan penggantinya? Akulah pahlawan wanitanya, bukan? Mengapa Pangeran Felix tidak akan menggantikan sang pahlawan wanita? Aku tahu, Glenn Dudley ini pasti dengan egois menuntut peran itu. Beraninya, itulah yang pasti terjadi, katanya pada dirinya sendiri, menenangkan emosinya. Mabel, sang penjabat direktur dan orang yang membawa Glenn ke belakang panggung, menaikkan bingkai kacamatanya dan berkata, kebetulan Glenn direkomendasikan langsung oleh Pangeran Felix. Petik 2. Eliane mati-matian menahan sesuatu yang sangat tidak sopan. Apa? Pangeran Felix yang merekomendasikannya. Pangeran menyarankan pria ini untuk berperan sebagai suamiku. Bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu? Dia tidak bisa. Felix seharusnya menjadi suaminya. Sekarang dia menjodohkannya dengan orang lain. Dia tidak tahan, dan pria yang dimaksud bahkan tidak memiliki sedikit pun kelas atau keanggunan. Hai, aku Glenn Dudley. Aku tidak pernah berakting sebelumnya, tapi aku dulu sering berpura-pura menjadi pahlawan Ralph sewaktu kecil, jadi aku yakin aku akan baik-baik saja. Petik 2. Semua orang yang hadir bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa memperoleh kepercayaan diri seperti itu dari pengalaman yang terbatas, dan Eliane tidak terkecuali. Yang lain menatap pendatang baru itu, ketidakpercayaan tampak jelas di wajah mereka. Dia ingin mengikutinya, tetapi sebaliknya dia menawarkan senyum anggun dan mulia dan memperkenalkan dirinya. Saya Eliane Hyatt, memerankan Amelia. Senang bekerja sama dengan Anda, Lord Glenn. Petik 2. Kau memerankan Amelia, tanyanya. Ia berkedip dan menatap Amelia, tampak sedikit terkejut. Eliane adalah putri seorang adipati. Dia yakin adipati itu pasti gugup membayangkan harus berbagi panggung dengan wanita kelas atas seperti dia. Tapi kemudian dia berkata, kamu tampak agak berbeda dari Amelia keren yang selalu kubayangkan. Petik 2. Aktor-aktor lainnya langsung terdiam. Eliane tetap tersenyum lembut, tetapi api kemarahan menyala di matanya yang berwarna abu-abu kebiruan. Eliane tidak cocok untuk memerankan Amelia, dan semua orang tahu itu. Namun, ia tetap dipilih, karena ia adalah sepupu kedua Felix, yang menjadikan Butik Lockford sebagai paman buyutnya. Karena sekolah itu berada di bawah yurisdiksinya, ia menikmati status yang sama dengan Felix. Dengan mempertimbangkan hal ini, para siswa lainnya telah memilihnya sebagai pahlawan wanita. Eliane tahu bahwa telah ada pemungutan suara rahasia dan tidak resmi untuk menentukan siapa yang akan memerankan tokoh itu, dan ia bahkan tidak masuk dalam 3 besar. Jadi, meskipun Glenn tidak bermaksud apa-apa dengan ucapannya itu telah menyentuh titik lemah Eliane. Tentu saja, dia tidak menunjukkan kemarahannya. Dia mempertahankan topeng seorang wanita bangsawan kelas atas. Itu benar, katanya. Aku mungkin jauh dari Ratu Amelia yang agung, tapi aku akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk memainkan peran itu. Petik 2.
Senyumnya tampak tenang di permukaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menajamkan bilah kebenciannya dan membiarkan amarah merah menyala di matanya. Ah, betapa bodohnya dia. Aku harus membuatnya sadar akan posisinya, betapa sombongnya dia yang bahkan berpikir untuk berdiri di sampingku. Kenapa kalian tidak datang dan menyaksikan penampilan Datri yang gagah berani dari kursi yang disediakan? Kata Felix sambil membawa Monica ke barisan depan, tempat dia duduk selama babak pertama. Apakah ada yang akan marah padaku karena duduk di sini? Dia tergagap. Kamu bagian dari Dewan Siswa. Seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Lana berlarian di belakang panggung sambil melakukan sedikit penyesuaian pada kostum. Rupanya, dia tidak akan selesai sampai pertunjukan dimulai, dan sepertinya dia tidak akan bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi, Monica akan menonton debut teater Glenn sambil duduk di sebelah Felix. Kedua situasi ini buruk bagi kesehatannya. Sambil memegangi perutnya, Felix menatap hiasan mawar putih di dada Monica. Bunga itu, biar ku tebak, apakah Cyril yang memberikannya padamu? Petik 2. Hah, oh ya, Monica mengangguk penuh semangat. Dia bilang itu jimat keberuntungan supaya aku tidak mempermalukan diri sendiri. Petik 2. Felix berkedip karena terkejut. Begitu ya, apakah itu yang dikatakannya? Kurasa itu sangat mirip dengannya, gumamnya pada dirinya sendiri, masih menatap dekorasi itu. Dia merasa melihat matanya menyipit sedikit, hampir tak kentara karena tidak senang. Entah mengapa, hal itu membuatnya sangat gelisah. Monica mulai gelisah, dan Felix segera kembali ke senyum lembutnya yang biasa. Ini festival sekolah pertamamu, katanya. Apa kamu bersenang-senang? Petik 2. Jika dia berkata jujur, tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Itu sebagian karena misinya untuk menjaga Felix, tetapi dia juga telah berlarian pagi itu mencoba mengambil alat perdukunan itu. Dia tersenyum samar dan mencoba menghindari masalah itu. Yah, ini, baru saja dimulai. Apakah Anda bersenang-senang, Tuan? Petik 2. Yah, aku tuan rumahnya, jadi aku seharusnya memastikan semua orang bersenang-senang. Petik 2. Monica tahu festival ini sebagian dimaksudkan sebagai debut publik untuk pangeran kedua dan untuk memamerkan kekuasaan dan wewenang kakeknya, Duke Rockford, kepada para bangsawan kerajaan. Tapi sepertinya, kata-kata Felix terdengar menyedihkan bagi Monica. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat malam yang mereka lalui di Corlapton. Felix menyebut dirinya Ike selama festival lonceng dan berjalan-jalan di jalanan malam bersamanya. Felix mengeringai nakal, memelintirnya di jari kelingkingnya, berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang ia nikmati. Baginya, Felix tampak sangat bersenang-senang malam itu. Monica, petik 2. Felix menatapnya dengan cemas saat dia terdiam. Alisnya sedikit mengerut, dan untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia sedang menatap sang pangeran atau Ike. Ini adalah Akademi Serendia, yang di sampingnya adalah Felix Arcridil, pangeran kedua. Namun, rasanya sangat menyedihkan untuk menganggap bocah bernama Ike sebagai ilusi semalam. Aku tidak bisa memikirkan hal ini sekarang. Aku harus fokus melindunginya. Monica menahan kesedihan yang menggelegak di dalam dirinya dan dengan canggung berbicara. Aku bertanya-tanya apakah Glenn akan baik-baik saja. Dia harus mengakui bahwa perubahan topiknya terdengar dipaksakan, tetapi dia khawatir tentang Glenn. Dia teringat kelas dan ballroom mereka, ketika Glenn dengan antusias berkata, aku akan mencoba meniru semua orang, lalu mulai melemparnya ke sekeliling ruangan. Kenangan itu masih segar dalam ingatannya, dan, sejujurnya, dia tidak bisa membayangkan aktingnya akan lebih baik. Namun Felix tidak tampak khawatir. Malah, ia tampak menikmatinya. Aku yakin ia akan baik-baik saja, katanya. Ia memiliki banyak semangat, seperti yang kuharapkan dari murid penyihir terkenal. Petik 2. Petik 2. Monica tahu Glenn adalah murid penyihir, tetapi tidak tahu bahwa gurunya terkenal. Kalau dipikir-pikir, dia bilang gurunya yang mengirimnya ke sini. Namun Felix telah berbicara tanpa ragu. Siapakah tuannya? Monica iseng mengingat nama-nama penyihir agung yang dikenalnya, tetapi tak satu pun yang cocok. Lagi pula, jika murid penyihir terkenal akan pergi ke suatu tempat, bukankah itu akan menjadi milik Minerva? Mengapa guru Glenn memilih Serendia? Bel berbunyi, membuyarkan lamunannya dan menandakan dimulainya pertunjukan. Babak kedua pertunjukan akan segera dimulai. Siswa yang melakukan narasi menjelaskan kejadian sejauh ini, diakhiri dengan deskripsi bagaimana tokoh utama Ralph tiba di sarang naga hitam. Sepertinya mereka sedikit menyingkat ceritanya, gumam Felix. Apakah mereka melakukannya? Petik 2. Biasanya, mereka memerankan kejadian-kejadian yang mengarah pada pertarungannya dengan naga. Mereka pasti telah melupakan semuanya. Petik 2. Tirai terbuka, dan seekor naga dari bubur kertas masuk dari sisi kiri panggung. Naga itu terbuat dari kertas dan kain yang ditempelkan pada rangka kayu, tetapi kualitasnya sangat bagus. Dan yang terpenting, naga itu besar. Beberapa orang ada di dalamnya, memindahkannya. Teriakan naga hitam yang liar dan melengking menggema di seluruh tempat. Kemudian dua orang muncul dari kanan, tokoh utama Ralph dan tokoh utama wanita Amelia. Glenn, yang berperan sebagai Ralph, dengan lembut menghunus pedang di pinggangnya dan mengarahkannya ke naga itu, sambil membacakan dialognya. Ini aku, yang dianugerahi perlindungan ilahi dari 7 Raja Roh. Kau sudah cukup membawa kehancuran ke negeri ini, naga. Cicipi pedangku. Petik 2. Bahkan mereka yang bingung dengan perubahan aktor pun tertarik kembali ke cerita saat mendengar suara itu. Glenn bukanlah aktor yang sangat berbakat, tetapi suaranya terdengar bagus, dan gerakannya yang tajam dengan mudah menarik perhatian penonton. Petik 2. Glenn melompat ke udara dan mengayunkan pedangnya ke arah naga itu. Kemudian, saat mendarat, ia melancarkan tebasan horizontal yang mencolok. Felix bergumam, ayunannya agak berlebihan untuk pertarungan sungguhan, tapi sangat cocok untuk panggung. Petik 2. Ilmu pedang Glenn adalah kebalikan dari gaya elegan yang disukai para bangsawan, tidak halus dan kasar. Namun, anggota tubuhnya yang panjang bergerak bebas, dan pemandangan dirinya menebas naga itu tentu saja menghidupkan lakon itu. Dengan kekuatan yang dipinjam dari para Raja Roh, sang pahlawan Ralph akan terus memukul mundur naga hitam itu. Akhirnya, makhluk yang terpojok itu akan menggunakan sisa kekuatannya untuk membuka mulutnya dan menyemburkan api. Sang pahlawan wanita Amelia kemudian akan menangkisnya dengan penghalang pertahanan, sementara Ralph memberikan pukulan terakhir, tepat di antara kedua mata sang naga. Pada akhirnya, Amelia akan berlari ke Ralph, memberinya ciuman perayaan, dan tirai akan jatuh. Setidaknya, itulah rangkaian peristiwa tradisional.
Manusia sialan, raung sang naga, apiku akan membakarmu menjadi abu. Ia melebarkan sayapnya lebar-lebar saat ledakan suara memecah antara Ralph dan sang naga. Para pekerja panggung telah menggunakan bubuk peledak untuk mencapai efek ini. Ralph mundur selangkah saat Amelia, yang menunggu di belakangnya, meninggikan suaranya. Lord Ralph, aku akan membuat penghalang pertahanan. Ambil kesempatan itu untuk menembus dahi sang naga. Petik 2. Kemudian dia membacakan mantra untuk memasang penghalang. Tentu saja, itu bukan mantra sungguhan. Itu hanya pertunjukan, atau memang seharusnya begitu. Namun, Monica merasa ada sesuatu yang salah. Hah, pikirnya, nyanyian itu hanya akting, kan? Tidak banyak orang yang bisa langsung memahami tujuan mantra hanya dengan mendengar mantranya. Ditambah lagi, panggung itu sendiri berada jauh dari penonton. Tidak ada orang lain yang akan menyadarinya. Akan tetapi, sang penyihir bisu, yang sangat familiar dengan rumus-rumus ilmu sihir, kebetulan duduk di barisan depan di tempat duduk yang disediakan, dan dia dapat memahami kata-kata tersebut serta memahaminya. Eliane tidak sedang membacakan naskah ataupun membuat penghalang. Mantra serangan. Eliane berdiri di tepi panggung di sebelah kanan penonton, di atas panggung yang dimaksudkan untuk menggambarkan tebing. Mereka mengambil balkon dari bagian pertama dan menutupinya dengan kertas dan kain sehingga menyerupai jurang yang curam. Dia memainkan perannya, menatap Ralph dengan khawatir saat dia melawan naga itu, tetapi perhatiannya tidak pernah lepas dari Felix. Orang di sebelahnya bukanlah seorang tamu, melainkan seorang siswi. Dan itu juga bukan Bridget Graham. Itu adalah Monica Norton yang biasa-biasa saja, anggota dewan siswa lainnya. Apa yang dilakukan gadis polos itu, duduk di sebelah Pangeran Felix. Itu seharusnya tempatku. Setiap kali Felix berbicara dengan gadis di sampingnya, hatinya dipenuhi gelombang kekecewaan. Mengapa Felix repot-repot dengan gadis seperti itu ketika Eliane menatapnya dengan penuh kerinduan? Ketika dia begitu mencintainya, ketika seharusnya dialah yang dicintainya. Pertarungan Ralph dengan naga hitam akan mencapai klimaksnya. Dia harus bertindak seolah-olah sedang melemparkan penghalang pertahanan untuk melindungi sang pahlawan dari serangan naga. Dia tentu saja tidak bisa menggunakan mantra penghalang, jadi itu hanya pura-pura. Adegan ini menggunakan bubuk peledak untuk efek spesialnya. Itulah yang akan dia gunakan. Aku harus memastikan mereka semua tahu Pangeran Felix akan memilihku. Crimson Wrath, sisa-sisa kutukan, membuat Eliane menjadi agresif secara tidak biasa. Dan sekarang, tanpa ruang untuk berpikir, dia menutup telinganya terhadap bisikan akal sehatnya dan membiarkan kemarahan mengaburkan matanya yang abu-abu kebiruan, membiarkan dirinya bergerak sesuai keinginannya. Saat dia berpura-pura melemparkan penghalang pertahanan, dia melepaskan mantra angin sungguhan ke arah bubuk mesiu. Tak seorang pun yang menonton pertunjukan itu akan menyadari bahwa dia menggunakan ilmu sihir sungguhan di atas panggung. Gumpalan udara menghantam alat itu dengan bubuk mesiu, dan beberapa saat sebelum meledak, alat itu jatuh di dekat Glenn. Sekarang dia akan terperangkap dalam ledakan itu. Itu salahmu sendiri karena mengolok-olokku. Percikan api dan asap berterbangan ke arah Glenn. Dia tidak akan terluka parah, bubuk itu hanya untuk efek khusus. Namun, itu akan cukup untuk mengejutkannya dan membuatnya jatuh. Mungkin dia akan sangat takut, dia akan membeku. Tentu saja, jika Glenn berhenti bergerak, permainan itu juga akan berhenti. Dan kemudian Eliane akan menyatakan dengan suaranya yang paling nyaring, lihatlah, aku tahu bahwa pria itu bukanlah Lord Ralph yang sebenarnya. Mataku tidak akan tertipu. Dia akan mengulurkan tangannya kepada Felix di antara hadirin, Lord Ralph yang sebenarnya, lihat. Dia ada di sini. Jika dia melakukan itu, Felix akan naik ke panggung untuk menyelamatkan drama itu. Dia bisa saja mengatakan bahwa ketidakmampuan seorang pembantu adalah penyebab kecelakaan dengan bubuk mesiu itu. Dan kemudian, jika dia membuatnya tampak seolah-olah kecerdasannya sendiri telah menyelamatkan drama itu dari ambang kehancuran setelah kecelakaan yang tidak menguntungkan, semua orang akan menyadari bahwa dia cukup berbakat untuk bersama Felix. Glenn Dudley akan terlihat bodoh di depan semua orang. Monica Norton akan melihat Felix naik ke panggung dan mengetahui siapa yang terbaik bagi sang pangeran. Wajah Eliane berubah menjadi senyum terpesona bagai mimpi saat dia memandang Glenn dari puncak tebing buatan. Eliane membuat dua kesalahan perhitungan. Yang pertama adalah dia masih pemula dalam ilmu sihir. Mantra angin yang dilepaskannya akan melakukan lebih dari sekadar menjatuhkan bubuk mesiu di panggung. Mantra itu akan menyediakan percikan api dengan cukup oksigen untuk membentuk kobaran api yang membara. Yang kedua, sang penyihir bisu, seorang ahli ilmu sihir tanpa mantra, ada di antara hadirin. Ketika menyadari Eliane tengah melantunkan mantra serangan di atas panggung, Monica ragu sejenak. Ia tidak tahu apa yang dituju gadis itu. Namun, ia dapat menebak Eliane tengah mencoba menyerang seseorang, jadi ia mengikuti arah pandangan aktris itu ke sasarannya. Dia melotot ke arah Glenn, masih melantunkan kata-kata mantranya. Mengira Eliane mungkin mengincarnya, Monica tidak membuang waktu untuk mendirikan penghalang sederhana di sekeliling bocah itu. Mantra angin Eliane menyebabkan api kecil di bubuk efek khusus itu meledak dan langsung menuju Glenn. Jika Monica tidak memasang penghalang, dia pasti akan terbakar parah. Penonton lainnya, yang tidak mengetahui situasi tersebut, tampaknya menganggap kejadian beberapa detik terakhir sebagai bagian dari pertunjukan. Penghalang Amelia memang telah melindungi Ralph dari api naga hitam. Saya harus mengakui Serendia Academy. Efek spesialnya sungguh luar biasa. Petik 2. Itu bukan sekadar bahan peledak, kan? Itu adalah ilmu sihir. Petik 2. Pementasan tahun ini benar-benar rumit, menggunakan sihir sungguhan untuk efeknya. Petik 2. Para penonton dengan santai mengungkapkan kekaguman mereka, tetapi Monica tidak punya waktu untuk melakukan hal yang sama. Keadaan darurat belum berakhir. Sementara penghalang telah menghentikan api agar tidak mencapai Glenn, panggung penuh dengan kayu dan kertas, semuanya sangat mudah terbakar. Monica mencurahkan fokusnya untuk memecahkan masalah ini, berusaha memadamkan api. Menuangkan air ke api adalah cara tercepat untuk memadamkannya, tetapi akan terlihat jelas bahwa seseorang menggunakan ilmu sihir. Sebaliknya, Monica menutupi setiap kobaran api yang berkobar dengan penghalang kecil. Dia menggunakan teknik dasar yang sama seperti saat dia memadamkan spiral flame, alat ajaib yang digunakan untuk pembunuhan. Penghalang kecil itu menahan oksigen, dengan cepat memadamkan api di dalamnya. Felix menyaksikan pertunjukan itu dengan ekspresi serius, tidak menyadari betapa kerasnya Monica bekerja memadamkan api di hadapan mereka.
Berapa banyak lagi yang tersisa? Tanyanya, matanya menatap ke seluruh panggung. Tepat saat itu, ia mendengar teriakan melengking dari kanan. Panggung di bawah Eliane mulai miring. Api telah membakar salah satu balok penyangganya, panggung itu hampir runtuh. Oh tidak, jika bagian itu runtuh, lakon itu akan berubah menjadi tragedi, baik bagi Eliane yang berada di atasnya maupun Glenn yang berada di bawahnya. Bahkan mungkin akan membahayakan para penonton. Monica hanya dapat mempertahankan 2 mantra pada satu waktu, dan ia telah mempertahankan 2 penghalang untuk memadamkan api. Ia kehabisan pilihan. Selama beberapa detik dia ragu-ragu, situasinya memburuk. Angin berubah arah, menyebabkan asap dari bubuk peledak menutupi panggung sejenak. Sekarang dia tidak bisa lagi melihat Glenn dan Eliane. Monica dapat mendengar kayu retak dan pecah melewati tirai asap. Waktunya habis. Tidak, aku tidak akan berhasil. Wajahnya memucat. Tepat saat itu sesuatu muncul dari asap. Itu Glenn, yang menggendong Eliane di tangannya. Sihir terbang. Dia menggunakan mantra terbang untuk menyelamatkan Eliane, lalu melesat keluar dari asap ke udara. Sihir terbang jarang digunakan, tidak banyak yang bisa menggunakannya, dan menjadi jauh lebih sulit ketika Anda harus menggendong seseorang pada saat yang sama. Namun Glenn melakukannya dengan mudah, membuat penonton heboh. Tunggu, aku masih belum selesai memadamkan api. Jika aku melepaskan penghalang sekarang, apinya akan membesar. Saat Monica panik, panggung runtuh. Namun, panggung tidak runtuh ke arah penonton. Sebuah penghalang kuat telah menahan puing-puing. Penghalang itu sangat presisi, melindungi semua orang baik di antara penonton maupun di atas panggung. Satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti itu adalah seorang ahli penghalang pertahanan, penyihir penghalang itu sendiri. Tuan Louis. Louis pasti sudah menunggu di dekat situ, beraksi dan memasang penghalang tepat pada waktunya. Ia butuh waktu lebih lama untuk memasang penghalang daripada Monica, yang tidak perlu melantunkan mantra, tetapi ketepatan dan kekuatan penghalang itu jauh lebih tinggi daripada apapun yang bisa ia atau siapapun capai. Saat ia melepaskan penghalang itu, Monica menyelesaikan pekerjaannya memadamkan api. Kami berhasil. Monica menempelkan satu tangannya ke dadanya untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan menggunakan tangan lainnya untuk diam-diam menyeka keringat dingin yang menetes di keningnya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sekarang berbaring mendatar di pelukan Glenn, Eliane sangat bingung. Yang ingin dilakukannya hanyalah menjatuhkan bubuk peledak itu dan mengejutkan Glenn. Namun, kobaran api itu kemudian berkobar tak terkendali, dan ia membakar sebagian panggung. Lebih buruk lagi, api itu menghanguskan tebing palsu tempat ia berdiri. Itu hanyalah perancah sederhana, jenis yang mudah roboh jika balok penyangganya patah. Namun, tepat sebelum ia terlempar ke tanah, ia merasakan benturan yang berbeda. Dengan bunyi dentuman pelan, dada seseorang menghantam pipinya. Lengan yang kuat mengangkatnya. Asap membuatnya sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia terbatuk, membuka matanya, dan melihat langit biru. Petik 2. Wah, kita hampir saja tidak berhasil. Petik 2. Suaranya sangat dekat. Akhirnya, dia menyadari Glenn sedang menggendongnya. Tidak hanya itu, mereka melayang di udara. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ini bisa berbahaya, jadi jangan lepaskan, oke. Petik 2. Apa yang kau? Apa itu? Petik 2. Sihir terbang. Harus kuakui, mereka tidak memberitahuku tentang semua ini. Ayolah, direktur. Beri dia peringatan. Petik 2. Rupanya Glenn juga mengira ini semua adalah bagian dari sandiwara. Tanpa diduga, Eliane berteriak dalam hati, memangnya dia pikir seperti apa drama itu. Di bawah mereka, asap di sekitar panggung menghilang, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Tebing palsu itu runtuh, dan pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana. Namun, tampaknya tebing itu tidak melukai siapapun di antara penonton. Naga hitam dari bubur kertas itu juga selamat. Baru sekarang Eliane menyadari betapa buruknya perbuatannya. Satu langkah yang salah dan bukan hanya pertunjukannya yang akan hancur, banyak orang bisa mati. Apa yang telah aku? Dia pucat dan gemetar, dan Glenn bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia tampaknya mengira dia takut ketinggian. Aku sangat ahli dalam ilmu sihir terbang, jadi jangan khawatir, desaknya. Tapi kalau kamu masih takut, kamu bisa berpegangan sekuat yang kamu mau. Petik 2. Dan siapa sebenarnya yang ingin berpegangan padamu? Pikir Eliane. Dia menyeringai padanya. Ngomong-ngomong, kenapa kita tidak selesaikan saja semuanya di sini? Petik 2. Apa? Petik 2. Kau tahu, berikan mereka apa yang mereka cari dan sebagainya. Petik 2. Sesaat kemudian, mereka meluncur turun ke panggung. Eliane menjerit dan melingkarkan lengannya di leher Glenn. Ia enggan melakukannya, tetapi pilihannya hanya itu atau ia akan jatuh. Glenn turun ke tempat tepat di atas panggung dan mengambil pedang Ralph yang terbuang dengan tangan kanannya. Kemudian, sambil memegang Eliane di tangan kirinya dan bilah pedang di tangan kanannya, ia terbang di atas kepala naga penyangga. Sudah berakhir, naga hitam. Petik 2. Pedang Ralph menusuk alis binatang itu. Para aktor yang menggerakkan makhluk itu mengeluarkan satu raungan kematian terakhir, lalu segera mundur ke sayap. Dan demikianlah Raja Pahlawan Ralph membunuh naga hitam dan membebaskan bekas tanahnya. Petik 2. Penonton menjadi heboh. Tidak ada buku sejarah yang menyebutkan apapun tentang Ralph yang menggunakan sihir terbang. Namun, sebagai bagian dari pertunjukan, mantra Glenn memiliki dampak yang sangat kuat. Tepuk tangan yang ditujukan ke panggung tidak seperti babak pertama. Semua orang bersorak, benar-benar asyik dengan drama itu. Eliane tersadar dari lamunannya. Oh, benar, aku masih punya kalimat yang harus kukatakan. Di adegan terakhir, Amelia seharusnya memuji Ralph dan mencium pipinya. Membayangkan mencium pria lain selain Felix membuatnya mual, meskipun ia hanya berakting. Apapun yang terjadi, ia harus melaksanakan tugasnya. Menahan amarah dan ketidakbahagiaannya kembali ke ulu hati, dia memaksakan senyum yang indah. Semoga berkat roh menyertai Anda, Tuan Ralph. Masih dalam pelukan Glenn, Eliane mencoba mencium pipinya, tentu saja bermaksud untuk berhenti sebelum menyentuhnya. Namun, saat bibirnya mendekat, Glenn dengan cepat memalingkan kepalanya. Eliane tercengang ketika dia berbisik di telinganya, "Hei, kamu harus menyimpan itu untuk seseorang yang sangat kamu cintai." Petik 2. Pipi pucat Eliane merona merah muda. Bagi penonton, dia pasti terlihat seperti menundukkan kepalanya karena malu. Cara dia gemetar hanya menambah efeknya. Namun, rasa malu bukanlah emosi yang mengamuk di dalam dirinya seperti badai.
Itu adalah kemarahan. Aku akan menciumnya meskipun tidak mau, dan dia berani menolakku. Dia hanya pengganti. Kemarahannya begitu kuat, dia merasakan seperti ada percikan api yang meledak di kepalanya. Kamu telah mempermalukanku. Sisa-sisa Crimson Wrath yang menggerogotinya lemah, sisa-sisa itu bahkan tidak memiliki sebagian kecil kekuatan asli kutukan itu. Pada saat Glenn menyelamatkannya, efeknya telah menghilang seperti setetes tinta di pegas. Dengan kata lain, kemarahan yang memenuhi benaknya sekarang tidak ada hubungannya dengan kutukan tersebut, kemarahan ini murni miliknya sendiri. Di tengah tepuk tangan meriah, dia mendongak ke arah Glenn, amarah membara di matanya. Ini tidak bisa dimaafkan, aku akan membalas dendam, Glenn Dudley. Tepuk tangan meriah dari hadirin, semua orang tampak terharu. Bahkan Felix bertepuk tangan meriah dari tempat duduknya di sebelah Monica. Itu adalah drama yang luar biasa, katanya sebelum menoleh padanya. Oh, tapi kamu tidak terlihat begitu sehat. Petik 2. Monica, yang telah sepenuhnya fokus memadamkan api secara diam-diam, masih memegangi dadanya saat jantungnya berusaha keluar. Itu benar-benar buruk bagi jantungku berdetak sangat kencang. Benar, aku harus menanyakan beberapa hal kepada mereka yang bertanggung jawab. Petik 2. Felix rupanya menyadari bahwa api dan runtuhnya set panggung itu tidak disengaja. Tolong jangan biarkan dia tahu kalau akulah yang memadamkan api. Felix menoleh untuk melihat kursi di belakang mereka. Dudley memang hebat, gumamnya. Hah, kata Monica. Sang pangeran terus menatap ke arah penonton. Dari samping, wajahnya tidak lagi menunjukkan senyum lembut seperti biasanya. Ekspresinya jelas, tanpa emosi, mata birunya sendiri perlahan mengamati kerumunan. Dia bertindak cepat dalam keadaan darurat dan tetap membimbing drama tersebut hingga mencapai akhir yang sukses, sungguh tindakan yang pantas dilakukan oleh seorang pahlawan yang akan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Petik 2. Akhirnya Monica sadar, Felix menatap senyum di wajah penonton, senyum yang dibuat oleh Glenn. Sudut bibir Felix sedikit terangkat, pasti orang-orang seperti dialah yang disebut pahlawan. Petik 2. Matanya yang biru kosong, senyumnya yang tipis, dan suaranya yang pelan, semuanya membuatnya gelisah. Para hadirin bergerak berkelompok, kembali ke gedung sekolah. Bahkan saat cuaca cerah, angin musim gugur terasa dingin. Monica tanpa sadar mengusap lengannya. Presiden, Monica, petik 2. Tiba-tiba, dia mendengar suara Glenn, hampir seperti teriakan. Dia menoleh ke arah suara itu dan melihatnya melompat dari tepi panggung dan berlari ke arah mereka. Namun, dia tidak menunjukkan senyum ceria seperti biasanya. Wajahnya menegang karena takut. Dudley, ada apa? Tanya Felix dengan tenang. Glenn dengan cepat bersembunyi di belakang mereka berdua. Aku butuh, apa sebutannya? Benar, suaka, petik 2. Kamu butuh suaka. Monica memiringkan kepalanya dengan bingung. Kata itu sepertinya menyiratkan situasi yang cukup berbahaya. Glenn yang menggunakan dirinya dan Felix sebagai tembok berjongkok. Monica bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada anak laki-laki yang baru saja dihujani tepuk tangan beberapa saat yang lalu. Menggantikan Monica, Felix bertanya, Dudley, kamu lari dari apa? Petik 2. Itu, ya, tuanku rupanya melihatku dalam drama tadi. Petik 2. Monica teringat perkataan Felix sebelumnya. Menurutnya, Glenn adalah murid dari seorang penyihir terkenal. Dia bilang padaku untuk tidak pernah menggunakan sihir terbang tanpa pengawasan, dan aku tidak menurut. Dan sekarang dia tahu tentang itu. Ini buruk, ini sangat buruk. Dia pasti akan marah besar. Petik 2. Dilihat dari ketakutan Glenn, tuannya pastilah sangat menakutkan. Glenn, tuanmu, kata Monica. Apakah dia benar-benar menakutkan? Petik 2. Ya, dia memang begitu. Dia bahkan tidak akan berpikir dua kali untuk mencengkeram kepalaku dan melemparku keluar jendela. Petik 2. Glenn tinggi untuk usianya. Penyihir mana yang mungkin bisa memegang kepalanya dan melemparnya? Monica membayangkan seorang pria besar berotot ketika mata Glenn terbuka lebar. Giyah, jeritnya, Master. Petik 2. Kemudian terdengar suara dentuman teredam, suara bola udara bertekanan menghantam tepat di atas kepala Glenn. Pukulan itu tidak dimaksudkan untuk mematikan, tetapi kekuatannya tidak main-main. Glenn mengeluarkan suara "woof" dan jatuh dengan tangan dan lututnya. Monica tahu itu menyakitkan. Saat dia mulai gemetar, dia mendengar suara yang dikenalnya di belakangnya. Oh, halo, Glenn, katanya. Apa yang mungkin membuatmu ingin lari saat melihat wajah tuanmu? Petik 2. Tunggu. Tidak mungkin, benarkah? Pikir Monica sambil berbalik. Dan di sanalah dia, tepat seperti dugaannya, rekan Sage-nya Louis Miller, sang penyihir penghalang. Tanpa melirik Monica atau Felix, Louis memegang bagian belakang kepala Glenn dengan satu tangan dan menariknya berdiri. Dia mungkin seorang preman jalanan berdasarkan perilakunya. Namun, dia tampak begitu tampan dan menarik. Sulit untuk menontonnya. Hal ini sangat masuk akal bagi Monica. Louis pasti bisa mencengkeram Glenn dengan satu tangan dan melemparnya. Dan dia juga tidak akan ragu melakukannya. Monica tahu seberapa kuat cengkeramannya, seberapa kuat lengannya, dan betapa sedikit belas kasihan yang ditunjukkannya kepada siapapun. Dia merasa semuanya beres, tetapi itu tidak menghentikan gemetarnya. Sambil memegangi bagian belakang kepalanya, Glenn mulai membuat alasan, air mata berlinang di matanya. Aku harus menggunakan sihir terbang di sana. Akan sangat berbahaya jika aku tidak melakukannya, dan petik 2. Oh ya, tentu saja. Aku sama sekali tidak mengkritik perilakumu selama pertunjukan. Berbeda dengan ratapan Glenn, Louis menjaga nada suaranya tetap elegan dan sopan. Namun, itu malah membuatnya terdengar lebih dingin. Meskipun begitu, kudengar kau cukup sering menggunakan sihir terbang untuk pergi dan pulang sekolah. Benarkah? Petik 2. Bagaimana kau tahu? Petik 2. Tadi aku sempat menyapa orang tuamu. Harus kukatakan, kemampuan sihirmu sudah benar-benar berkembang. Namun, pikiranmu masih tampak kosong. Petik 2. Iya, aduh. Petik 2. Apakah kau lupa dengan kecelakaan kecilmu? Kau tahu, saat kau menabrak rumahku dan dinding luarnya retak. Petik 2. Dia mengucapkan terakhirnya dengan nada yang jauh lebih rendah dan lebih menakutkan. Saya tidak pernah menyangka Glenn akan menjadi murid Tuan Louis. Namun, setelah Monica tahu, beberapa hal lain menjadi masuk akal.
Anak laki-laki itu pindah sekolah pada waktu yang hampir bersamaan dengan Monica. Louis pasti ingin dia bertindak sebagai umpan agar Monica tidak menonjol. Dan kemampuan Louis untuk berjalan langsung ke festival sekolah dari gerbang depan menjadi masuk akal jika seseorang berasumsi Glenn telah mengundangnya. Dia mungkin tidak memberitahu Monica tentang muridnya karena dia tidak ingin Monica, dengan kemampuan aktingnya yang buruk, mendapatkan terlalu banyak informasi. Jika Monica tahu Glenn adalah muridnya sejak awal, dia tidak akan bisa berinteraksi dengannya secara alami. Tetapi bagaimana aku harus bersikap sekarang? Apakah Tuan Louis menyadari pangeran ada di sini? Dia tidak mungkin begitu marah pada Glenn sampai-sampai dia tidak menyadarinya, kan? Tanya Monica sambil gelisah. Saat Louis hendak memukul Glenn, Felix berkata dengan lembut, "Pangeran Magic Miller, aku tidak suka kau bersikap kasar pada murid dari sekolahku." Petik 2. Sesaat, mata Louis menyipit berbahaya. Ia cepat-cepat melepaskan pegangannya pada bagian belakang kepala Glenn. Anak laki-laki itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari ke belakang Felix sambil mengerang, "Presiden." Petik 2. "Wah, lihat siapa dia, Yang Mulia," kata Louis, seolah-olah perilaku kasarnya beberapa saat lalu hanyalah ilusi. Dia tersenyum anggun pada sang pangeran sebelum meletakkan tangan di dadanya dan mulai berakting. Harus kukatakan, festival sekolah Akademi Serendia benar-benar pemandangan yang luar biasa. Terutama drama tadi, betapa hebatnya, dan betapa mengejutkannya, itu. Petik 2. Sang bijak secara tidak langsung meminta konfirmasi bahwa kejadian dalam sandiwara itu adalah kebetulan, tetapi tentu saja, hal itu akan lebih dari sekadar hal itu untuk membuat sang pangeran gusar. Keberhasilan drama ini terutama berkat usaha Dudley, katanya sambil menoleh ke arah Glenn di belakangnya. Suasana hati Glenn jelas menjadi cerah. "Hehe," dia tertawa, dengan seringai konyol di wajahnya. "Menurutmu begitu, hehe." Anak yang sangat sederhana, Louis menatap tajam ke arah muridnya yang mudah ditenangkan itu sejenak, lalu menutupi ekspresinya dengan sebuah senyuman. Perbedaan mencolok antara tatapan jahatnya pada Glenn dan senyuman ramah yang ditunjukkannya pada Felix sungguh luar biasa. "Ngomong-ngomong, saya perhatikan drama itu banyak menggunakan ilmu sihir," kata Louis. "Sepertinya Akademi Serendia cukup antusias dengan topik itu. Apakah Anda sangat familiar dengan hal-hal seperti itu, Tuan?" Petik 2. Felix menanggapi dengan senyum yang tertahan. "Tidak, aku tidak mempelajari ilmu sihir, jadi aku tidak memiliki pengetahuan khusus. Tidak ada yang bisa kubicarakan di hadapan seorang sage seperti dirimu, setidaknya." Petik 2. Mereka berbicara seolah-olah bertukar basa-basi, tetapi di balik itu, mereka saling menyelidiki. Itu cukup untuk membuat Monica sakit perut. Ketika Louis pertama kali diperintahkan untuk melindungi Felix, Sage telah memasang sebuah bros dengan formula sihir pelacak lokasi, lalu mengirimkannya kepada sang pangeran melalui raja. Louis berasumsi bahwa tidak ada seorang pemula pun yang mampu menguraikan formula yang tertanam dalam benda ajaib tersebut. Namun Felix menyadari ada rumus pelacakan di bros itu dan menghancurkannya, bersikeras bahwa ia hanya merusaknya secara tidak sengaja. Keduanya menyangkal apa yang telah mereka lakukan, Louis bahwa ia telah meletakkan rumus pelacakan di bros itu dan Felix bahwa ia telah memahaminya. Ia hampir bisa mendengar pikiran mereka. "Anda memperhatikan rumus pelacakan pada item tersebut, bukan? Kau mencoba menggunakan benda itu untuk mengawasiku, bukan?" Monica menahan napas saat menyaksikan percakapan mereka. Mengapa sang pangeran ingin menyembunyikan pengetahuannya tentang ilmu sihir? Di Corlapton, dia secara pribadi berbagi dengannya bahwa dia sebenarnya cukup tertarik dengan subjek tersebut dan bahwa dia adalah penggemar berat Silent Witch. Banyak bangsawan yang berkecimpung dalam ilmu sihir, dan mempelajarinya sepertinya bukan suatu kerugian. Lagi pula, mereka yang memiliki keterampilan, seperti Cyril, sangat dihargai. Akademi Serendia bahkan memiliki kursus dan klub terkait ilmu sihir. Jadi mengapa Felix menyembunyikan ketertarikannya pada hal itu? Monica tidak mengerti. Dia telah melaporkan kepada Louis melalui Rin bahwa dia telah bertemu Felix yang menyamar di festival di Corlapton. Namun dia tidak menceritakan rahasia yang diceritakan Ike kepadanya malam itu tentang ketertarikannya pada sihir. Alasan pribadinya untuk menyimpan rahasia ini adalah karena Ike lah yang memberitahunya, bukan sang pangeran. Jika dia menceritakan semuanya kepada Louis, dia akan mengkhianati teman barunya setelah malam pertama mereka bersama. Saat dia diam-diam memperhatikan Louis dan Felix melakukannya, Glenn menimpali, sama sekali tidak menyadari apapun. "Tunggu, apakah kalian berdua saling kenal?" Petik 2. Felix dan Louis sama-sama memberinya senyuman yang sangat mirip. Senyumnya menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengonfirmasi atau menyangkal apapun dan bahwa ia bebas mengambil kesimpulannya sendiri. Orang yang akhirnya mengakhiri pembicaraan adalah Felix. "Bagaimanapun, aku harus pergi," katanya. Dengan kesibukannya, dia hanya punya sedikit waktu untuk dihabiskan untuk tamu tunggal. Sebenarnya, dia mengatakan bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan pada seorang penyihir yang mendukung pangeran pertama. Louis juga tidak berusaha memperpanjang pembicaraan. "Sampaikan salamku kepada kakekmu," jawabnya sambil tersenyum penuh arti. Felix menanggapi dengan senyumannya sendiri tetapi tidak berkata apa-apa. Percakapan singkat mereka, ketegangan di udara, sedikit perubahan dalam ekspresi mereka, semuanya menunjukkan adanya usaha bersama untuk mengalihkan perhatian, menipu, dan menyelidiki. Berada di dekat mereka saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa lelah. Saat Monica berdiri di dekatnya, menonton dengan napas tertahan, Felix menoleh padanya. "Saya perlu berbicara dengan mereka yang terlibat dalam drama itu. Silakan terus nikmati festival sekolah." Petik 2. "Oh oke." Setelah membungkukkan badannya kepada Louis, sang pangeran pergi. Sementara itu, Louis mencengkeram tengkuk Glenn, berkata, "Sudah waktunya untuk kuliahmu," dan menyeretnya pergi. Ditinggal sendirian, Monica mengalihkan pandangannya ke antara dua sosok yang menjauh hingga seekor burung kuning kecil hinggap di bahunya. Itu adalah Rin. Si penyihir pendiam, hebat sekali memadamkan api, katanya, matanya yang hijau-hijauan menatap ke arah Monica, warnanya sama saat ia berwujud manusia. Sambil menatap iris matanya yang berwarna cerah itu, Monica berbisik, Nona Rin." Petik 2. "Ya, petik 2. Kurasa, Glenn adalah murid Tuan Louis, ya." Burung itu menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Dia mungkin telah disumpah untuk diam oleh Louis, dan Monica tidak berniat mengkritiknya karena itu. Namun ada sesuatu yang perlu ditanyakannya. Mungkinkah Glenn tidak tahu apapun tentang misi itu? Petik 2. Glenn tampak sama sekali tidak tahu apa-apa selama Louis dan Felix berhadapan. Mungkin saja dia tidak tahu tentang pertikaian antara pendukung pangeran pertama dan kedua.
Burung kuning itu menjawab dengan jelas. Apakah Lord Glenn tampak seperti tipe orang yang mampu mendukungmu dari balik layar? Atau bergabung dalam misi penyamaran apapun? Petik 2. Yah, tidak. Baik atau buruk, Glenn tampaknya pada dasarnya tidak mampu menyembunyikan motif tersembunyi. Dia adalah seorang pemuda yang tidak sopan, ceria, dan sangat jujur. Lord Louis mengatakan padaku bahwa dia mengirim Lord Glenn ke sini untuk menyamarkan kedatanganmu. Petik 2. Felix mengira Louis sedang mengendus-endus dan bersikap waspada. Jika Monica sendiri yang pindah setelah itu, dia akan mencurigainya sebagai pion Sage. Jadi Louis mengirim Glenn pada saat yang sama. Jika Glenn, muridnya, muncul, kewaspadaan Felix tentu akan diarahkan kepadanya, dan dia tidak akan mencurigai Monica. Selain itu, Lord Glenn tidak tahu apapun tentang ini. Petik 2. Petik 2 petik 2. Lalu Louis benar-benar mengirim muridnya yang tidak tahu apa-apa ke sini sebagai kamuflase. Bicara tentang tidak berperasaan. Jika Lord Glenn tahu identitas dan misi Anda, dia mungkin tidak akan merahasiakannya, kata Rin. Saya yakin tetap diam tentang hal ini adalah yang terbaik. Petik 2. Saya setuju. Petik 2. Meskipun terkejut mengetahui hubungan Louis dan Glenn, Monica diam-diam merasa lega karena Glenn tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Glenn tidak bersikap ramah hanya karena misinya, dia tidak tahu identitasnya, tetapi dia tetap mendekatinya dan memperlakukannya dengan baik. Dia senang mengetahui bahwa saat dia mengatakan bahwa dia adalah temannya, dia tidak berbohong. Jika memungkinkan, dia ingin tetap berteman dengannya. Aku harus merahasiakan identitas asliku. Monica merasa sangat sulit membayangkan melepaskan kehidupan yang dijalaninya saat ini. Ruang Fakultas Serendia Academy dibanjiri tamu yang datang dan pergi, satu demi satu. Anggota staf termuda, Lindsay Pyle, mengamati wajah mereka dari sudut matanya saat ia menyiapkan teh hitam. Para tamunya adalah alumni Akademi Serendia atau mereka yang memiliki hubungan dengan salah satu guru, semuanya bangsawan dari keluarga terhormat. Banyak tokoh terkemuka yang keluar masuk untuk menyampaikan salam khususnya kepada Duke Clockford, yang ditempatkan di bagian belakang ruangan. Meskipun banyak bangsawan lain yang hadir, sang Duke tampak menonjol. Penampilannya mengingatkan kita pada ketampanan masa mudanya, juga cucunya Felix. Tidak seperti sang pangeran dengan senyumnya yang lembut, sang adipati selalu tampak dingin, seperti danau di tengah musim dingin. Buat dia marah sedikit saja dan Anda akan mendapati diri Anda tenggelam di danau itu sebelum Anda tahu apa yang telah terjadi. Duke Clockford merupakan orang penting yang telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan kerajaan, tetapi Lindsay merasakan lebih banyak rasa takut terhadapnya daripada rasa hormat. Kurasa sebaiknya aku menjauh dari pandangannya, pikirnya sambil meletakkan teh di atas nampan. Di dekat jendela, sinar matahari mengalir melalui kaca. Penyihir Watergate William McCragan sedang mengobrol menyenangkan dengan penyihir Valet Smoke Gideon Rutherford. Saat dia meletakkan teh di sebelah mereka, Lindsay mendengar sebagian dari apa yang dikatakan kedua guru tua itu. Ah, ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar kabar dari Louis, kata Rutherford. Sepertinya, gadis Everett itu masih menyendiri. Petik 2. Jawab McCragan. Dia tidak berubah sejak dia di Minerva, kurasa karena dia sudah lulus, aku merasa tidak enak untuk mengkritiknya. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasi sifat pemalunya itu. Petik 2. Rupanya, Rutherford khawatir dengan seseorang yang sangat pemalu. Guru-guru di Minerva pasti juga mengalami masa-masa sulit, pikir Lindsay. Dia mengerti perasaan itu, dia juga punya seseorang seperti itu di kelasnya. Tetapi gadis itu, Monica Norton, menjadi jauh lebih ceria sejak pindah ke akademi, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Lindsay diam-diam berharap orang Everett yang sangat dikhawatirkan Profesor Rutherford ini akan mendapatkan teman. Dia memperhatikan saat McCragan mengangkat cangkir tehnya dengan kedua tangan dan berkata, jika Everett yang kau khawatirkan, aku punya firasat aneh, kau tidak perlu khawatir. Petik 2. Oh, jawab Rutherford ragu. McCragan menyeruput tehnya dengan keras, lalu berkata dengan nada santai, aku hampir yakin dia bersenang-senang lebih dari yang kau kira. Petik 2. Bab 7.